kita emang beda generasi ya? Kamu tahun berapa? 2001. Sama seharusnya. 2004. Seharusnya kita masih satu lah. Iya, masih satu. Tapi wajar sih dia nggak tahu Snapchat. Iya sih. Kakak sih harusnya yang tahu. Aku 2008. Ngomong ada gila ya di sini ya. Nggak main HP waktu itu. Tapi kamu suka main game nggak? Suka. Apa? Kayak Candy Crush gitu aku suka. Oh itu bukan. Itu mah nunggu kereta sih. Terus kalau kamu nggak ikhlas, apa yang kamu lakuin? Misu-misu. Apa nih kalau misalnya diselingkuhin? Bisa Aku kamu nggak bakal ikhlas? hajar dia, itu yang pertama. Aku bakal datengin ke depan muka dia. Terus Kalau bisa ada perempuannya, dan aku bilang makan itu bekas. Ini bekas gitu. Tapi gres kan masih. Lecet masih lecet. Ini lecet. Kita langsung itu call lecet. out di Beyond. Maju lu sini. Ini Gue nyanyiin lu. Pakai genre punky. Tapi kamu pacaran udah berapa banyak pacar kamu? udah berapa banyak pacar? Itu not Nah. tidak untuk konsumsi. Iya ya, nggak publik usah lah ya. Iyalah. Tapi kamu lebih milih HTS atau pacaran? Pacaran lah. Banyak Jelas ya ya? orang yang HTS ya? Oh, sorry. Nganggur nggak? Ada podcast energi. Kembali lagi di Ada Podcast Energi. Ada podcast energi. Ada podcast energi bersama It Gita. Abis dari mana, Taf? Habis tetap. Aduh. Sebenarnya nama lu kenapa ditambahin It? Ditambahin it gitu. Indonesia ya soalnya ya. Gita. Jadi nama asli aku tuh kayak kurang gitu kalau jadi nama panggung. Apa emang? Panjang deh. Indah. Depannya Dia. ada. Pokoknya Brigita panjang gitu. Terus Nah, kayaknya aku Bagus bakal tuh, go sama Brigita. Gita. Tapi Brigita tuh kayak formal gitu. Tapi belum ada artis yang namanya Brigita. tapi bukan Itu It benar. Gita. Itu bener juga. Iya, jadinya kayak ID gitu loh. ID Taf gitu. ID gift. Kan Kayak kita kalau pengen ngasih nama biasanya depannya ada ID terus titik-titik nama ini gue gak kita. pernah kepikiran yang Nggak bagian ini. kepikiran itu sih. Tapi gue mikirin loh. Oh, Waktu itu kayak, ih pasti Gitaf nih gara-gara ID nih. ID adalah adalah saya di ID itu identity di- kan maksudnya? Iya. Sebenarnya kita itu dari IDGIF. Oh, ID itu apa? Oh, I don't I don't give give Anjay. gue nggak peduli Iya, omongan gitu. lu. Iya itu. Nah kalau Brigita tuh kayak nggak gini harusnya orangnya, paham gak sih? Brigita Harusnya harusnya kayak gimana? gimana? Harusnya kayak fix banget kayak duduknya manis gitu. Ini manis. Manis, maksudnya rambutnya nggak gini gitu boleh. Ah, ini manis juga gue. Enggak, maksudnya rambutnya harusnya hitam, cantik, gini gitu loh, santun. Begini juga cantik dan Iya. santun kok. Karena emang udah karakternya mungkin udah begitu, Kak. Iya, dan aku tuh kayak nggak biasa Brigita gitu. Dulu Dipanggil dipanggilnya Brigita. apa? Gita langsung dari Gita. kecil udah Gita. Brigit. Brigit, benci banget. Kayak nama jalan, Brigit. Brigit. Iya. Brigit. Sumpah banyak banget. Brigit Kelapa 2 ya? Iya, kayak orang-orang kalau gue ngeliat Brigit keinget lu terus gitu. Yang penting keinget kan? Yang penting Iya. gak inget. Nama lu aslinya apa berarti Brigita? Panjang Brigita Sriolina Beru Meliala. Weh. namanya ini kan asing banget. Iya. nggak kayak Kayak orang Prancis ya? Iya. tuh. Iya, kayak orang yang sarapannya tuh makan croissant. Kresong. Sumpah, namanya asing banget dah. Makanya jadi kayaknya kita bakal cari sesuatu yang nama panggung yang lebih mudah diingat. Bener sih. Ya, itu tuh Gitaf tuh username pertama sosial media aku. Instagram. TikTok. Dulu Snapchat. Oh, Main Snapchat. nggak sih Oh, Snapchat? enggak. No, ya. Serius? Lu Yang mainnya ada anjing-anjingnya kan? Iya, anjing melet Gue buat itu. foto doang Snapchat. Demi apa? Tapi gue nggak ngerti cara temenan sama orang kayak gimana. Gini caranya. Wah, Udah basi juga. ya. Udah basi. Tapi orang luar negeri pakainya Snapchat. Iya kan? Di mana? Kayak Orang Arab. Kylie Jenner. Hah? Orang Arab, orang Amerika. Beneran? Nggak salah. Enggak salah. Nggak salah. Masih sampai sekarang. Iya. Masih pakai Snapchat? Malah nggak ada yang pakai WA. Ini salah banget nih kak. Salah. Salah banget. Iya. Cemiil udah cemiil. Orang ada yang di Arab pakai WA. Itu mungkin yang pengen temenan sama orang Indonesia. Ah, iya juga. Ada. Tapi aku tahu mereka masih pakai Snapchat sih. Iya, banyak. Heeh. Si kayaknya Kak Sohwa tuh main Snapchat.
Soho siapa ya? Halilintar. Oh. Gue pernah lihat di ini. Karena dia sering ke Arab juga. Nah, iya, karena dia temenan sama orang Arab. Siapa tahu itu. Apa kita undang ke Soho aja gitu? Lu Snapchat ada temennya di orang Indonesia? Iya kan dia lah kasih orang Indonesia. Terus enggak, maksudnya tuh di Snapchat tuh ngapain selain foto? Iya foto, bagi-bagi story sama teman-teman, tuker-tukeran gitu. Iya. Terus nge-stalk artis-artis dulu kan sering banget. Tapi Kayak kayaknya misalnya Snapchat siapa? jarang deh kalau buat nge-stalk artis. Itu bukan Salah besar. save back kan enggak pakai Save back apa? Kayak gue fallback save balik nih gitu orang. Apa kayak Instagram gitu? Follow-followan. Bisa juga kayak explore gitu ada. Kayak kita kalau dulu tuh Kylie Jenner gitu. Kita ngeliatin story-story Snapchat dia. Ini kan belum ada Instagram story. Oh. Iya. Itu jadi 2000 berapa? 2000. Kita emang beda generasi ya? Kamu tahun berapa? 2001. Sama seharusnya. Dulu 2004. Seharusnya kita masih satu lah. Iya, masih Aplikasi. satu. Tapi wajar sih dia nggak tahu Snapchat. Iya sih. Kakak sih harusnya yang tahu. Aku 2008. Emang ada gila ya di sini ya. Nggak main HP waktu itu. Belum punya dia. Masih ngempeng kalau nggak salah ya. Bayi lu ya, bayi. Aku tuh mainnya yang warna merah itu apa sih? Pet. Oh, Pet. Nah, iya itu juga tuh beken pada masanya. Iya. Pet gue nggak main lagi. Oke. Lu main? Kayaknya aku main. Kamu sih nggak mungkin main sih. Kayaknya emang gue belum ada di dunia internet dah. Enggak, Tapi lu 2004 bener kan? Iya. Ini nggak bohong kayak Bener. 2004. Internet. Gue malah mainnya sekarang loket. Loket.com. Loket.com artis banget nih. Ngerti banget konser. Loket. Dia tuh kayak tempat-tempat kayak ngirim-ngiriman foto doang, tapi nggak bisa ngelihat kalau kita save-savean doang. Terus Oh, kalau Loket. like ada gak? Ada bisa di like, Share? bisa di reaction, bisa dibales. Itu aplikasi. Aplikasi. Itu yang main siapa? Kayak misalkan aku sama kamu temenan, nah kita tuh sharing pub gitu lagi keadaan kita lagi sekarang. Oh, gue gitu-gitu. tahu. Gue tahu. Yang kayak Yang Love Iya, aplikasinya. iya. Yang warna coklat. yang kayak main share foto. Iya. Update-nya pakai foto. Iya. Fungsinya buat Main apa? lagi. Itu buat nyimpen memori. Wah. Kan ada Instagram. Kalau nyimpen memori mah beli aja hard disk. Nyimpen memori. Aneh banget sih. Bener juga. Kayak nggak nyambung gitu loh. Kan pakai harddisk 1 tera udah banyak. Enggak kan kita kadang-kadang lupa kayak hari kemarin gue ngapain aja ya. Nah, Oh. tinggal lihat loket. Oh, kemarin gue ternyata di sini. Tapi kan Jujur. Instagram ada. Tapi anak-anak zaman sekarang suka banget main begitu. Loket. Kok lu seakan-akan udah tua gitu sih kayak anak-anak zaman Nggak sekarang. masuk gue. Roblox main. Main. Aku nggak. Oh. Oh, kok main sih? Kok lu enggak? Oh, itu benar. Nah, itu jawabannya benar, itu. benar. Kenapa lu enggak main? Karena aku tuh ngerasa kalau misalnya Roblox tuh kan semestanya gede banget ya. Ya. Semestanya gimana maksudnya? Semestanya tuh Oh, maksudnya dunianya. dunianya banyak banget ini tempat Genrenya. ini, tempat itu, Iya. genrenya. Nah, aku tuh overwhelmed sama hal-hal yang kayak gitu. Oh. Tapi Paham kamu nggak? suka main game gak? Suka. Apa? Kayak Candy Crush gitu aku suka. Oh itu bukan. Itu mah nunggu kereta sih. Mainan nunggu. Candy Crush beli Sumpah. koinnya gak? Blok Iya, plus, blok iya. plus. Beli koin ya? Iya, kayak kredit card aku habis sebelum buat ngabisin koin, buat beli koin doang. Gokil. Gokil. Kalau gua Gokil, Robux, stres. duitnya di Robux. Kayak gitu Roblox juga. itu Roblox, Nah, duitnya Roblox. Tapi kalau Robux kan ada beli baju gitu, beli skin. Oh iya. Kalau iya, kamu iya. kan pasti beli inian kayak apa Hidup sih, beli aja, hati hidup. kan? Iya, beli hati. hati yang cuma dikasih 5 tuh 30 menit. Kalau udah habis nunggu 6 jam. Mabok banget tuh Candy Crush tuh. Masih hati. Nih kan kalau orang-orang main game, misalnya aku main game tuh ya buat misalnya nemu teman baru atau enggak kayak biar ada misalnya ada turnamen atau apa gitu. Aku suka kan. Sumpah, Yang seru Mobile Legends. banget. Nah, kalau Candy Crush kan gak ada turnamen, gak ada. Iya. Iya. Aku kayak nggak bisa main sama orang lain. Iya, nggak Takut. seru. Takut. Candy Crush kan bukan online juga. Maksudnya kalau misalnya main Roblox atau main Mobile Legends tuh takut. Ya, tapi kan nggak kelihatan mukanya. Kayak Iya. takut aja. Takutnya ngapa? Takut kenalan. Oh iya. Iya. Terus kalian berani kenalan. Orang-orang tahu nggak kalian kayak Rafa Alda gitu? Enggak. Aku artis gitu. Kalau Enggak. lagi live doang tahu. Tapi kan bukan live di kamu TikTok. sambil main. Iya. Oh. Tapi bukan teman mainnya, Iya. orang lain. Iya. Kalau teman mainnya nggak tahu. Kenapa kamu teman takut mainnya. kenalan? Takut. Kamu introvert. Enggak juga sih. Terus? Cuma kayak, weh, gue gini nih. Terus kalau misalnya ternyata gue gak jago, terus kayak, cupu lu, gak usah temenin lagi gitu. Oh, kamu takut dikatain nggak ada cupunya? cupu-cupunya. Masa Tapi sih? paling
nih, kalau misalkan di tangga gunung. Nah, terus nanti paling lu dikasih pressure tuh, tangganya digoyang-goyangin. Itu. Buru. Aku orangnya gampang tersinggung. Tapi kamu sudah tak marah kan? Aku sudah Masuk. Tapi bukan itu yang saya datang ke sini, bukan. Buat apa sih kamu kasih? Jadi tuh gue kenal It Gitaf dari COVID. Karena Iya. lu tuh kayak nge-cover lagunya Ice Blue Like a Nenek, terpikat senyum Iya, terpikat senyum. yang memabukkanku. Itu enak banget Bagus gitu lagunya. suaranya. Tak lagi yang tak terlalu jauh memberi. Lanjut lagi. lagi. Itu Kamu lagu tahu dari langsung situ? boom banget kan? Iya kali ya. Di Iya sih TikTok. harusnya. Itu boom banget tau. Iya, pada saat itu. Iya, terus kayak kamu langsung masuk manajemen apa kayak manajemen apa ya? Langsung searching manajemen penyanyi. Enggak. Ngapain ya? Aku indie. Indie tuh sendiri ya? Indie ya, independen. Indie Oh, tuh dari independen. independen. Keren, Iya. berdiri di kaki sendiri ya. Iya, berdikari. Iya, susah gak? Susah. Tapi bebas. Terserah kamu mau Iya. lagunya kayak gimana ya. Iya, mau ngapain aja suka-suka aku. Sebenarnya kan semua balik lagi ke pilihan masing-masing dan resource yang ada kan. Dan untungnya lingkungan aku suportif semua dan mau ikut turut andil, jadinya aku ya udah kita jalanin sendiri. Yang nulis lagu siapa emang? Aku. Keren. Yang produserin? Apa nih? Yang lagu yang mana nih? Kan banyak Yang baru produsernya. deh, yang baru. Yang baru dah, yang sedia Sedia payung Aku. sebelum Ya, hujan. sedia aku. Itu Sebelum apa? Sebelum hilang nih. harus cepet ya mikirnya di sini. Telat dikit, punchline-nya udah lewat. Udah belok tuh. Iya. Belok. Aku diproduserin sama Enrico. Tahu Enrico? Kenal waktu itu, gue pernah ketemu. Sumpah. Siapa? Waktu itu waktu kapan ya? Gue udah lama banget, 2023. Ketemu. 2003. Dia lagi Gimana ngapain? Enggak, dia produserin gue juga. Gila. Ih, beneran. Serius? Apa? Produserin apa? Waktu itu film. Terus Enrico tuh ini drummernya Lomba Sihir, tahu Lomba Sihir? tahu. Dia drummer ya. Itu tuh udah termasuk wishlist aku diproduserin drummer. Paham nggak maksudnya? Kok dia kan drummer, produser. Bisa? Ininya maksudnya kayak maksudnya tuh apaan sih? Kok kayak jamin gitu ya, kayak yang Iya. Oh iya, nah itu. kok kenapa kamu mau diproduserin sama Drummer. drummer? Nah, jadi gini. Sebenarnya kan produser tuh bisa base-nya dari mana aja. Dia gitaris, dia bisa jadi produser. Dia keyboardis bisa jadi produser. Nah, aku tuh punya wishlist pengen drummer karena pertama menurut aku cukup jarang satu drummer jadi produser. Dan mereka tuh pasti punya cara pandang berbeda gitu loh ke musik. Karena mereka itu nggak berbasis nada, paham gak sih? Mereka tuh hanya Berbasis apa? serius banget. AI. Misalnya gini, kalau yang lain ngomongin chordnya C, D, E gitu. Dia kalau dia Iya. Chord C-nya gimana? Gitu kan? Kita kurang dung tas tadi. Ya kan? Jadi tuh pasti mereka punya universe yang beda gitu di Bener sekitar sih, mereka. bener sih. Maka dari itu kayaknya seru nih kalau aku go sama produser Drummer. yang drama. Tapi dia udah sering produserin yang lain. Termasuk bandnya sendiri, Lomba Sihir. Lomba Sihir. Dia juga sering produserin Hindia. Ya. Gitu-gitu. Wah, mantep sih itu lagunya. Mantep-mantep Wah, kan? sedep banget itu lagu. itu dari Maka. Makanya lu bagus banget juga lagu baru lu. Serius? Sumpah. Nyanyiin dikit dong. Sikat. Apa depan rapnya? Ini Goyang. Oh, ku yang lama di sini. Ya. menjagamu sepenuh hati, sedia aku sebelum hujan. Sebelum nanti aku menghilang. Gila. Bukan. Itu lagu baru lagi. Damn, gua. Damn, bro. Damn. Aku emang tiap ngomong menciptakan lirik-lirik itu. Sumpah sih. Bisa gitu ya? Malu banget gue ngomong kayak gini depan. Penyanyinya langsung ya, yang nulis langsung dia. Itu kamu kalau nyiptain lagu kayak gitu sendiri apa ada temennya nulisnya gitu? Nulisnya sendiri. Sendiri. Kombut tuh Kombut secara pribadi ya? Iya. Sumpah. Aku gak pernah denger kombut secara live loh. Maksudnya ada orang di yang ngomong TikTok. kombut. Oh. Biasanya kayak selalu di podcast. di podcast Iya. ya.
Kan kalau Gila, kayak aku kan stand up, kalian keren. stand up biasanya ada kombutnya, komedi badinya. Jadi misalnya aku punya keresahan, terus nanti ada beberapa orang, nanti kita kayak lucunya di sini, dibawa ke sini aja, tarik ke sini gitu. Sumpah kok kalian keren banget sih. Menurut aku itu nakutin. Oh, biasa aja. Nakutin mulu. Nakutin. Ketemu Emang orang kalian nggak takut. kayak- Makanya lagunya takut. Oh iya. Emang kalian gak kayak, ih takut banget deh. Apalagi sama yang senior-senior gitu ya. Jujur, gue paling takut sama senior. Karena Maksudnya kayak pressure-nya ada banget gitu loh. Kenapa? Kalau takut, takut dipikir kayak, pasti bocah bawang. iya kayak so asik lu gitu. Sumpah, lu bedek pasti sih kalau ada teman yang kayak apa-apa, so asik lu, so asik. Iya. Kayak, kenapa gue kan mau asik gitu ya. Ya emang mau asik. Iya kan? Itu tujuannya anjir. Iya. Pasti pressure gak sih? Enggak ya? Pressure sih. Ini pressure, kamu enggak? Aku sih ya karena aku ngerasa orang itu baik, jadi nggak terlalu pressure. Tapi kalau ke pressure-nya tuh pas lagi mau stand up-nya. Aku ngeliat orang-orangnya terus kayak misalnya, wah banyak senior nih daripada kayak kita-kita gitu. Aku tuh ke pressure banget. Iya. Tapi kalau lagi nongkrongnya, enggak. Nah aku mau kembali Kak. Ini konteksnya penyanyi ya. Ya. Aku tuh kalau nulis bareng, aku pressure banget. Tapi kalau di manggung, aku bodo amat. Karena gue tahu ini sesuatu yang gue Suka paling banget. jago ngelakuin. Gua sama kayak gitu. Iya kan? Kalau misalkan udah di, maksudnya kalau udah di kamera atau udah tampil itu Iya, tuh kayak bodo kita semua amat. kita serata gitu. Kayak lu siapa? Iya. Kita semua tuh sama. Nah, kalau misalkan di belakang itu kan Baru. kayak yang aduh gue basa-basiin dia apa ya? Itu biar kita sumpah, ngobrol. Iya itu Gimana persis. ya? Iya, sumpah. Apalagi kalau ketemu di backstage, apa Iya. kita pura-pura nggak lihat aja? Iya, sumpah, iya. Terus kayak yang, aduh gue tegurnya kayak gimana ya? Iya, persis kayak gini. Lu zodiak lu apa? Taurus. Oh, beda. Emang kamu apa? Leo. Leo. Ih, pasti kamu kayak alpha banget ya. Kamu apa Kak? Aku Virgo. Ih, sensitif. Iya nggak sih? Iya. langsung dapat validasi. Taurus. Keras ya? kepala. Keras kepala. Keras Ah, kepala. jadi Keras kepala. Iya. Oh jadi kamu kalau nulis bareng sama senior lebih ke pressure? Dan gak pernah juga, dan aku gak mau. Udah pernah mau nyoba? Nggak pernah nyoba. Pernah ditawarin? Pernah ditawarin tapi aku mending aku tulis sendiri di rumah. Sumpah itu tuh menurut aku kayak telanjang gitu depan mereka. Hah? Kayak malu. Malu banget. Itu namanya bahasa kiasan. Kiasan Kak, itu kiasan. Ada yang namanya bahasa basi dulu omongannya, nggak langsung Marah-marah takut mulu. banget. Iya, Aku iya. takut banget. Menurut aku kayak nulis lagu tuh adalah sesuatu proses yang kayak intim gitu lah sama diri aku sendiri. Iya ya. Terus lama. Betul. Aku takutnya mereka nggak kuat dengan kelamaannya aku gitu. Terus lu takut gak sih dibilang kayak kita itu freak tahu tadi kata-katanya. Takut gak kayak dibilang kayak freak? Wah, Iya. gue Misalnya sedih gini, banget sih kalau lagunya digituin. mau bikin yang kayak gimana? Takut. Lah, yang kayak gimana? Judulnya takut. Kok takut sih? Kayak aku banget sedih sih kalau digituin kayak kurang lagunya gitu. Iya ya. Iya. Nah makanya aku pernah ngelewatin fase aku punya lagu tapi aku nggak share ke orang sampai itu beneran jadi. Itu tuh butuh kayak beberapa lagu, satu album keluar dulu baru aku bisa kayak oh gue punya lagu nih, sebelum itu bener-bener proses masuk ke rekaman gue kasih denger dulu deh ke orang menurut mereka gimana. Jadi bisa dengerin kritiknya mereka juga. Dulu tuh kayak susah banget terima kritik. Pasti kayak lo nggak tahu ini tuh adalah Isi sesuatu hati yang gue. dari hati gue, lo nggak akan ngerti. Kalau lo nggak ngerti berarti ini bukan buat lo lagunya. Iya. Tapi setelah kayak ngerasain ya ternyata industri ini juga butuh berputar ya, maksudnya harus ada lagu yang memenuhi lah. demand masyarakat gitu. Jadinya kayaknya gue harus mulai dengerin orang deh guys gitu. Misalnya kayak Git bikin cinta-cintaan. Apaan sih cinta-cintaan? Gua pengennya tentang diri gua. Gua takut tambah dewasa. Pernah banget ada di fase kayak gitu. Tapi aku kayak semakin kesini kayaknya kayak gitu tuh jadi kasihan sama diri sendiri karena harusnya gue bisa juga ngomongin kayak gitu, apalagi kalau misalnya momennya udah pas, udah siap gitu ngomongin hal yang kayak gitu. Iya sih. Kalau ini yang sedia aku sebelum apa sih? Uzang. Sedia aku sebelum hujan itu tentang cinta-cintaan gak sih? Iya, sebenarnya. Kalian ngerasa relate gak? Apa? Relate. Gimana? Maksudnya itu gimana sih? Iya itu maksudnya kayak yang
lu maksudnya kayak yang apa sih? Kok sedih aku sebelumnya? Apa sih? Apa sih mulu? Apa sih maksudnya? Ada tuh maksudnya kenapa sedih aku sebelum hujan, kayak sebelum ada malapetaka mending lu sediain gua deh gitu. Itu bisa juga, bukan sesuatu yang sudut pandangnya salah, tapi kok dari cara aku menulis dan apa yang aku pikirin, itu tuh kayak gini, itu adalah bentuk cinta aku ke orang yang aku sayang. Aku tuh emang kayak gitu, ugal-ugalan sebelum lu tahu apa yang akan di depan, gue udah bisa bantu prediksiin nanti bakal kayak gini, coba kamu persiapin kayak gini-gini, gue udah ngasih lo apa aja yang bisa gue lakukan, gue bucin gitu. Jadi itu adalah bentuk cinta aku kalau aku tuh sedia aku sebelum hujan gitu, sedia apapun sebelum sesuatu terjadi ke dalam diri lo gitu. Tapi ini tuh di lagu ini sebenarnya kita tuh nggak ngomongin cowoknya itu pasangan itu baik atau buruk. Ini tuh bener-bener pure cuma ngasih tauin kalau ini cara mencintai gue dan emang ugal-ugalan gitu. Terus ya udah nggak apa-apa. Iya, dan itu nggak apa gitu. Kalau gue kayak gini emang kenapa? Iya. Sebenarnya kan gini loh, kalau misalnya semua orang mencintai ugal-ugalan dan pasangannya juga ugal-ugalan, itu happy dong, bahagia dong. Benar. Ugal-ugalan tuh akan terkesan buruk karena pasangannya nggak jelas. Iya sih. Dan lu sih terlalu bucin, lu sih terlalu ngasih semuanya. Padahal kalau misalnya pasangannya baik, pacarnya juga baik, Gimana sih maksudnya ceweknya baik, cowoknya baik, sama-sama ugal-ugalan. Wah, itu asoy banget itu. Apa nggak pernah pelaminan tuh di situ? Udah, kita nggak usah pernah putus ya. Iya. Udah love di udara. Ya Allah, wen ya langsung orang-orang pada. Ada tuh kayak istilah kayak tarik ulur. Tarik ulur menurut tuh lu gimana gimana? tarik ulur? Kayak lu pernah kasih Jual mahal ya, jual mahal. Iya, kayak yang kalau sama cowok walaupun lu demen, lu tarik ulur, takutnya nanti dia cepet bosen. Cepet bosen. Enggak. Lu tipe yang tarik ulur gak berarti? Enggak. Tarik doang ya? Tarik terus. Enggak. Jadi karena aku nggak tarik ulur, soalnya aku memang aku nggak suka yang cepet-cepet. Berarti ya? ulur kan? Ngulur dulu kan? Iya. Tapi nggak ada yang ditarik, nggak ada yang diulur. Jadi Aku ngulur aja terus, ngulur kayak Lah, itu udah mah gitu. selesai. iya. Ini kayaknya si Nggak nafsu nih sama gue. Demen nih dia nih. Tapi emang kalian gimana? Tarik aja kenceng kan. Ya orang kita demen masa ya mau bilang kagak? Ya gimana kan? Kan ada orang kayak yang udahlah nggak usah kelihatan kecintaan gitu ya. Oh, Ya iya, kalau iya. demen ya bagaimana ya? Iya. Nah tapi aku tuh orangnya nggak belak-belakan juga sih. Oh iya. Nah, Apalagi berarti kalau tarik orang yang aku ulur. suka. Iya, itu tarik ulur. Oh itu tarik ulur ya? Itu tarik ulur. Baru tahu berarti saya. Iya, katanya itu bagus. Oh iya benar. Katanya. Iya bagus katanya. Ya bagus untuk perempuan sih. Tapi kalau cowok sih menurut gua nggak bisa habisin waktu. Nggak bisa. Iya kan? Iya. Karena Malah kita bikin gitu. bingung cewek jadinya. Iya. Nah, kalau lu bikin bingung cowok. Nah, itu benar. Maksudnya kalau cowok tuh jangan tarik ulur karena itu bikin kita bingung. Iya nggak sih, lebih baik kita yang tarik ulur daripada dia tarik ulur. Tapi cewek juga nggak boleh tarik ulur. Kalau lu demen, lu liatin kalau lu demen. Kasihan sih cowok. Itu benar. Jadi dia siapa yang bisa tarik ulur, Jir? Ini ngapain sih? Ini ngapain sih? Tapi katanya ya udah kalau lu suka mah ya suka aja gitu. Iya. Nggak usah yang kayak seakan-akan gak suka gak sih? Iya. Ya Aku lebih fair aja gitu. Terus Iya. hati lu lebih damai aja. Iya. Dan aku setuju banget kalau misalnya aku tuh gimana ya? Aku tuh kesel banget sama orang-orang yang kalau udah bener nggak tertarik, tapi chatnya masih dibales. Oh iya. Atau kayak masih Ditelepon, ini, diangkat. keeping fans. Iya, Itu bener-bener. Wah, lo tau gak sih benci banget. orang-orang kayak gitu ya katanya avoidant. Avoid, oke. Tapi lu percaya nggak sama orang avoidant? Nah, Percayanya gimana? sebenarnya lu tuh percaya nggak adanya avoidant? Ada. Percaya. Lu percaya? Percaya. Menurut gua percaya. Tapi kebanyakan orang mungkin bukan avoidant, tapi Apa? emang dia nggak mau sama lu. Iya. Ya gara-gara dia keeping fans. Iya itu. Aku benci banget sama orang kayak Sebenarnya dia bukan avoidant, tapi dia bilangnya tuh avoidant. Padahal bukan Padahal dia sebenarnya yang emang itu dia tabiatnya mau. aja begitu. Iya. Paham nggak maksud ini? Gak paham karena maksudnya kan avoidant itu kan Apa? maksudnya kayak ya udah itu kan sifat orang. Bukan. Bukan. Apa sih? Dia sebenarnya ngerti gak ya? Dari materi dari nol pakai udah bahasa dari bayi. nol. Pakai bahasa Avoidant, bayi. kamu tahu avoidant? Tahu. Dia pokoknya menyangkal dah.
Ya. Kayak kalau lagi dibahas tentang perasaan, dia menyangkal Mundur, dulu. mundur, misalnya ada masalah kayak- juga dia lari ya, gitu. dibelok-belokin. Nah, terus sebenarnya orang avoidant itu kayaknya nggak sebanyak itu, ya nggak sih? Nggak sebanyak itu, tapi orang avoidant ini kadang-kadang kayak bikin alasan gue tuh avoidant, gue nggak bisa, gue tuh nggak bisa punya inian. Dia pengen nih. Aku aja. Dalam konteks PDKT, dalam konteks PDKT, padahal dia tuh sebenarnya keeping fans. Dia nggak ngasih tahu dia sebenarnya suka apa nggak suka. Ya. Dia mau ngelanjutin hubungan ini apa enggak. Tapi dia ngomongnya berbalik berlindung di balik kalau dia itu avoidant. Iya. Nggak mau ngebahas itu gitu. Padahal sebenarnya dia keeping fans. Ya, Keeping jadi fans tuh ini kita biar nerima fans, biar kita ada yang fans-fansin kita Iya. aja gitu. iya biar kayak ada cadangan lah ya gitu. Iya. Bukan cadangan tapi kayak kita tuh pengen ada yang demen banget nih sama kita. Tapi bukan cadangan. Kalau cadangan kan Oh, kalau iya, kalau iya, lu nggak iya. mau, wah gua punya dia. Dia aja yang gue jadiin. Nah, gitu. kalau ini Keeping Bisa fans. juga cadangan atau kayak gue seneng nih ada yang ngegila-gilain gue. Itu tuh orang butuh validasi. Iya. nah, itu boleh dilakuin misalnya dia boleh kayak gitu ke berapa orang? Ya, kok Ya, kalau begitu? bisa ke jalan, masuk neraka sih menurut gua. Wallahi, udah dijelasan. Masih berapa orang? Lu punya 2 aja kagak boleh. Apalagi Satu orang hamba Tuhan digituin aja sih, jangan sih. Jangan menurut ya, aku. jangan ya. Karena kayak gini loh, menurut aku kalau kita udah jadi orang dewasa, Iya. lu tuh harus jelas nge-state gua nyaman di hubungan ini apa enggak. Misalnya nih, kayak aku tuh bingung kenapa orang kayak anjir gue di ghosting, anjir gue tiba-tiba diginiin. Itu tuh karena message orang itu tuh nggak jelas ke dia gitu. Iya. Padahal kalau misalnya PDKT gagal tuh wajar kan, tapi harus dibilang, lu bilang kalau misalnya kayaknya menurut gue nih kita nggak akan bisa jalan jauh nih, kayak kita sampai sini aja. Udah dewasa kan kayak gitu. Iya, beneran. Daripada kayak Ghosting ya. iya balesnya lama. Kalau Atau ternyata apa? dia Dry text. avo, Dry text. Iya. ternyata dia avo, ya udah dia nggak mau ada masalah gitu. Itu malah jadi Itu masalah sebenarnya. apa masalah? Itu hanya dia akan jadi menimbulkan aku masalah. aja udah menjadi masalah. Iya, itu nggak tahu ya. Kalau itu nggak tahu ya. Maksudnya itu hanya akan bikin masalah yang menunda itu meledak gitu. Nah, pada akhirnya. Mungkin sekarang gini deh, ini kenapa kita malah ngasih tauin dia kayak kita debat ya? Nggak apa-apa, ini seru banget karena pasti kayak pemirsa yang ada di rumah. Kenapa gitu loh? Mereka terbuka juga ya. Oh, cowok gue ternyata ini ya, ternyata cowok gue ya avo atau enggak ternyata dia nggak suka aja sama gue misalnya. Ini kok cowok gue sih? Ya Maksudnya kalau pemirsa. PDKT kalau ya, iya gitu. kalau udah jadi cowok udah bukan avo lagi. Iya. Lah, oh kalau udah pacaran nggak jadi avo Enggak, lagi. sekarang gini udah mau pacaran berikannya bodo amat. Terus pertanyaannya, Apa? dia ngerti apa ya? Enggak, sekarang pengalaman pribadi kalian berdua deh. Kamu dulu deh, kamu dulu Kak. Ya, aku apa? Berdasarkan apa yang kamu tahu nih, misalnya kayak kamu sekarang ada pacar? Nggak ada. Nah, maksudnya dari yang udah bukan mantan ya, tapi misalnya yang PDKT yang nggak jadi. Ya. Nah, itu apa yang kamu rasain dari orang-orang yang deketin kamu terus nggak jadi itu? Kayaknya dia yang avoidant. Sumpah, kakak avoidant. Demi apa? Nggak ngerti. Aku nggak ngerti soalnya kan. Jadi makanya aku kayak enggak. Dia nggak avoidant sih menurut gua. iya kan. Bercanda doang tadi aku. Iya kan bercanda doang, nggak mungkin lah masa. Ada orangnya. Oke. Nggak mungkin. Apa-apa? Iya, aku kayak ngerasa ya kalau udahan ya udah karena nggak cocok aja. Nah, itu ketidakcocokan itu kayak kita nggak cocok nih gitu, atau tiba-tiba ngilang gitu, Enggak dia atau tiba-tiba dia dry text gitu. Tergantung orangnya. Apa maksudnya? Jadi itu kalau tergantung misalnya orang? ya ada yang kayak ya bilang gitu kayak Hmm. kayaknya kita nggak cocok deh gitu. Ada yang bilang kayak gitu, ada yang hilang terus kayak ya udah bye aja. Udah nggak tapi terjadi menurut apa-apa. Tiba-tiba gua nggak lu tuh cetan dewasa gitu. tahu pacarannya dia. apa? Kayak maksudnya diomongin gitu loh kalau misalkan udah nggak cocok gitu. Enggak yang diulur-ulur gitu-gitu loh sampai kayak cowoknya tuh merasa nggak disayang atau gimana. Jadi dia langsung bilang gitu. Aku tuh kalau Bagus misalnya punya dong. hubungan tuh pasti 100% buat pasangan aku. Iya. Jadi kayak bener-bener nunjukin rasa sayangnya tuh bener-beneran ada. Heeh. Cuman Kayak sedia aku sebelum hujan kan? iya. Masuk.
Terus. Jadi pas di perjalanan ternyata aku nggak cocok. Aku Ya, tuh bakalan bilang. kayak mengusahakan dulu nih, kenapa yang nggak cocok. Terus kayak aku ngerasa perbaiki deh, kayaknya perbaiki. Tapi aku nggak omongin atau enggak kayak kenapa ya kita nggak cocok gitu-gitu. Jadi pas udah kayak dijalanin ternyata nggak cocok, baru tuh aku kayak kayaknya nggak cocok deh. Daripada aku harus kayak nge-keep dia, tapi kayak perasaan aku tuh kayak nggak ke dia gitu. Iya. Menarik gak sih? banget. Menarik banget. Karena kita tuh kayak, ya misalnya orang sekitar kita kan harus kita sayang ya. Iya, Betul. iya. Nah aku nggak mau kayak dicuekin, kayak nggak mau saling, nggak ngobrol tuh nggak mau. Nah gimana tuh? Tapi kamu nggak ngobrolin ke dia kalau kayaknya aku ngerasa ada yang something's off gitu. Aku ngobrolin, Tapi kayak misalnya dia, enggak aku nggak kenapa-napa kok gitu. nah itu nggak boleh. Sorry, terlalu emosi ya. Menurut aku itu nggak boleh. Harusnya dia tuh dengan dada yang terbuka, apa masalahnya? Nah, Sebutin, Iya. jabarin. Iya jadi, nah aku tuh kadang-kadang menjadi kayak kalau punya hubungan ya, misalnya nih, aku diselingkuhin deh. Terus kayak yaudah akhirnya kan kita nggak bareng-bareng lagi kan karena diselingkuhin. Nah aku ngerasa kayak nggak yang sesakit itu gitu. Karena Kenapa? kayak ya udah emang jalannya diselingkuhin gitu ya. Jalannya emang dia nggak mau sama gue lagi. itu Tapi artinya emang nggak salah. sayang Kak lu sama dia. Hah? Nggak Gila. sayang. Sayang. Lu masih ya orang diselingkuhin, orang sepunya-punyanya hati mah ya walaupun Pasti harus HTS-an. sakit banget sih, harusnya Iya. sakit banget sih. Tapi kita harus punya hati yang ikhlas. Wah, ini kalau ini sih saya Ini apa sih? gue nggak pantas di sini sih kalau ngomongin ikhlas ya. Maksudnya kayak ya udah gitu terus kayak aku bisa yang kayak berteman baik lagi sama mantan aku tuh aku bisa. Wah, Kamu nggak bisa ya? enggak sih. Dia bisa nih main Ipar Adalah Maut. Gua. Lu. Iya. Gua siapanya maut ya? Maut. Dia yang jadi yang orang selingkuhnya itu mah langsung dimaafin. Udah yuk kita bertiga aja nggak apa-apa. Gue yang diselingkuhin ya? Hah? Gue yang diselingkuhin ya? Iya. Iya, Kan dia ikhlas udah banget. kita bertiga aja ya. Jangan tangan. Kita bagi-bagi. Iya, kamar kita masih ada banyak. Iya, nggak apa-apa. Baik banget. Karena kayak ya maksudnya di dunia ini gak sih mau damai gak sih kita hidup? Iya gak? Nggak bisa menurut aku. Bener. Karena Malah menurut gua kalau di dunia damai itu gua takut ada masalah gede nanti di depannya. Nanti Bener. kakak pasti selalu kakak sering dimanfaatin nggak? enggak tahu. Mungkin dia nggak ngerasa karena dia ikhlas. Tapi bener nggak? Nah, Sering gua dimanfaatin nggak? kayaknya sih enggak. Menurut gua ya dia Iya. ada lah dimanfaatin sama orang mah. Kenapa? Tapi dia tuh kayak yang ikhlas gitu loh, kayak maksudnya mandangnya tuh kayak yang oh ya udahlah gitu. Kalau misalkan belum sengerugiin banget gitu. Kalau dalam konteks hubungan menurut aku kita nggak bisa ikhlas sih. Dalam konteks hubungan ya, bukannya Iya. kayak misal pekerjaan gitu ya, itu beda lain. Tapi kalau menurut aku di hubungan tuh kita nggak bisa gampang ikhlas gitu. Kita harus punya standar yang kayak, ya lu kalau lu jadi pasangan gue, lu nggak bisa anjir ngelakuin hal-hal yang kayak, ya misalnya aku diselingkuhin, ikhlas tapi kok. kan kayak ya udah, tapi akhirnya pisah juga. Tapi akhirnya gue nggak bakalan mau balikan. Tapi gue ikhlas aja diselingkuhin sama dia, terus kayak ya udah nggak terjadi apa-apa udah. Terus kayak ya udah besokannya dia mau ketemu gue lagi ya udah ayo gitu. Tapi nggak balikan. Kok lu nggak ada dongkol-dongkol? Kayak yang gua mah pasti gua inin dulu sih, gua kalau ketemu gua giniin. Banget tegur anjir. Iyalah, maksudnya ada kadang-kadang tuh kita kayak harus melepaskan energi buruk yang ada dimiliki orang lain gitu loh di hidup kita. Tuh, Siapa tahu ternyata orang-orang yang energinya buruk di hidup kita selama inilah yang menutup jalan orang yang energinya baik masuk ke hidup kita. Menurut gue itu anjay. Menurut gue itu anjay banget. Barusan tadi tuh. itu quotes. Itu kok Gak ada jeda sama sekali tadi coba tuh. ulangin lagi gitu. Udah lupa. Lah itu bagus tuh. Benar, maksudnya kadang tuh kita kan hidup punya standar kan. Betul. Punya standar ke orang lain, ke pasangan, ke pekerjaan gitu. Nah menurut aku tuh kita tuh gak bisa segampang itu ikhlas sama hal yang terjadi dalam hidup kita gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu ikhlas, guard kita maksudnya kayak benteng di hidup kita tuh jadi terus turun gitu, terus standar gitu. Terus kalau kamu nggak ikhlas apa yang kamu lakuin? Misu-misu. Apa nih kalau misalnya diselingkuhin? Bisa Aku kamu nggak bakal ikhlas. hajar dia, itu yang pertama. Aku bakal datengin ke depan muka dia. Terus Kalau melakukan- bisa ada perempuannya, dan aku bilang makan itu bekas. Ini bekas. Gitu. tapi gres kan.
Lecet masih lecet. Ini lecet kita Dia langsung itu call lecet. out di Beyond. Maju lu sini. Ini Gue nyanyiin lu pakai genre punky. jadi ya menurut bukan yang kayak harus menggebu-gebu gitu enggak, tapi lebih ke kayak gue nggak ikhlas, tapi justru malah nggak ikhlasnya tuh untuk mendorong ke sesuatu yang ke kitanya. Gue nggak akan lagi cari orang yang kayak gitu, gue akan menghindari di hidup gue dari orang-orang kayak gitu, dan dia harus pergi dari hidup gue gitu, paham gak sih? Ya kan tinggal cut off udah selesai kan. Ya, itu benar, itu bijak. Tapi harus ditampol dulu. Ya kalau mau nggak ada masalah. Seenggaknya ya omongin aja di belakang. Yang kan kita udah melampaui kita. Udahlah lampauin aja emosi kita gitu. Iya, Iya, kayak ngebuang ini gak sih? Jadi kayak energi ngebuang kita. energi. Nah ini menarik banget ya. Iya, Ini menarik menurut banget aku ya. Iya, Ini iya. menurut aku ya. Ya, ini kita bahas secara rinci dan Kita terpercaya. Iya, dengan benar, teliti benar ya. Oke. Jadi menurut aku kalau misalnya orang misalnya putus nih, udah percakapan yang panas, nggak panas ya, maksudnya ya standar tapi arahnya mau putus gitu. Tapi si ceweknya itu kayak ya udah terserah kamu maunya apa, gitu. Padahal ya sebenarnya akhirnya putus juga. Nah menurut aku setiap kita udah mau udahan, penting banget buat kita itu meluapkan emosi untuk terakhir kalinya, biar nanti setelah putus dan udah pulang ke rumah masing-masing nggak ada baggage. Iya sih. Yang bikin kita galaunya masih galau karena bukan galau kangen ya, mungkin galau kangen itu ada, tapi galau karena kita nggak berhasil menyampaikan apa yang sebenarnya kita Keresahan rasain. kita ya. Lu pernah gak berarti? Kayak misalkan lu lagi gedek nih, kayak misalkan diselingkuhin dah gitu. Terus lu udah berantem nih, maksudnya berantem, tapi ada satu kata yang lupa lu bilang. Anjir kenapa? Iya, kan dia, padahal gua udah dongkol banget. Misalkan kayak yang, terus dia ngebalikin kita apa nih? Nah, terus kita tuh ada yang lebih sefek gitu. Terus kenapa gua gak ngomong ini anjir? Terus itu baru Sumpah, iya, ingat itu pas pasti lu iya. mandi ya. Demi Allah, gue tuh kadang-kadang kayak di hati gue dongkol gitu loh, langsung kayak, duh bisa gak ya gue chat sekarang, gue pengen ngomong ini gitu. Gimana ya caranya ya? Iya, sumpah gue tuh kayak Tapi gitu. itu bener banget sih. Iya kan? Kayak padahal gue bisa comeback lebih parah nih, Iya. tapi gue gak ngomongin itu. Iya, gue tuh demen sepek-sepekin yang kayak gitu-gitu, sepak pak anjay. Ada sepek banget nih. Anjir. Savage. Iya sih. Kalau menarik. ini aku setuju. Misalnya kita mau udahan atau nggak apa, ya sebenarnya lu tuh boleh banget ngeluapin emosi lu, kayak apa yang lu resahin selama berhubungan Pasangan, gitu. iya. Ya lu keluarin aja unek-unek lu kan. Iya. Cuman kayak ya udah gitu. Terus kayak apa? Ya udah ikhlas aja gitu. Yang penting kan kita udah damai aja gitu. Misalnya kayak entah dia misalnya kayak diselingkuhin atau enggak disakitin tuh gimana ya? Apalagi sih nanti bohongin. wah itu diselingkuhin jatuhnya sama. Dibohongin. Iya, Ya dibohongin tuh tapi nggak ada orang ketiganya, dibohonginnya terus. Emang udah bosan misalnya. Ya yang kayak gitu-gitu. Nah, kayak bingung banget gitu, kayak selain cut off tuh apalagi gitu menurut gua. Ya itu benar. Kayak daripada lu marah-marah nggak jelas, kan Ya, lu itu udah nggak mau juga sama dia. Itu benar. Tapi gue gak bisa sih cut off. Misalkan kayak cut off gitu. Kenapa? Karena gue masih pengen aja lihat hidupnya dia. Oh iya, nggak apa-apa juga. Yang penting dia Pasti nggak lebih baik kan pas lagi sama aku. lebih baik, Ini keren ya. lebih happy misalnya dia. Emang kalau udah miliarder biasanya ngomong kayak gitu sih. Oh gitu. Udah miliarder Padahal belum loh. Oh, nama kamu siapa? Irman. Tapi kamu pacaran udah berapa banyak pacar kamu? Udah berapa banyak pacar? Itu Nah. tidak untuk konsumsi. Iya ya, nggak publik usah lah ya. Iya Tapi kan? kamu lebih milih HTS atau pacaran? Pacaran lah. Banyak Jelas ya ya? orang yang HTS ya? Oh, sorry. Nganggur nggak? Bentar ya, aku refill kopi boleh nggak? Boleh. Mau kopi dong? Kamu lebih suka status berarti? Iyalah. Kenapa? Ya kalau menurut aku orang yang HTS itu dia juga sebenarnya juga nggak mau sih. Siapanya? Ceweknya? Ya siapapun itu, ceweknya atau cowoknya. Mereka juga sebenarnya kalau mau salah satunya pasti ada yang mau status. Oh. Tapi satunya enggak. Yakin aku. Mau mereka bilang kita HTS aja ya. Sorry, bukan maksudnya. Tapi kamu HTS, Kak. Kak Dia nggak lagi. pernah pacaran? Gue nggak pernah pacaran. Demi apa?
Tapi Ya, tapi 2004 nggak usah lah pacaran. iya lah, orang masih ini ya, masih Mau ya 2004 kek, mau 2012. orang 2004 sekarang udah gede tahu. Udah ada yang nikah. 2004 tuh umur berapa sih? 21. Udah 21. Udah. Lu 25 ya? Aku 24. 2001 berapa ya? 24. 24 dong. Oh ya 24. Jadi kamu belum pernah pacaran sama Belum. sekali? Nah, dia juga nggak suka tuh ada pacaran-pacaran itu kan. Oh iya, kenapa? Maksud lagu kamu itu Kenapa Kak? Kenapa kamu nggak tahu, nggak udah suka aja. nggak suka karena belum pernah nyoba nggak ada- sih? Belum ada yang kayak bikin, "Dem, gue tergila-gila banget ya sama lo aja." Setuju. Nah, berarti kan kayak nah, dia tapi misalnya lu ada cowok gak? Apa nih? Misalnya aja nih, Ma. Misalnya, kan ini ceritanya ya. Aneh banget. Ini ceritanya. Misalnya lu ada cowok nggak? Ceritanya. Misalnya lu ada cowok nggak? Kalau tinggal teman aja. ceritanya mah ada cerita. Oh iya iya. Oke. ceritanya. Terus? Jadi kayak dia tuh nggak terlalu suka sama status ya kan? Karena status itu jadi ngekang dia gitu. Siapa bilang? Iya, siapa bilang itu? Kamu? Jadi kamu ngerasa kalau status itu bakal ngekang kamu? Enggak, gue tuh nggak mau gue tuh kayak nganggep pacaran tuh kayak udah segitunya kayak pacaran tuh gue bener-bener kayak yang harus menghargai nih orang. Iya. Kayak yang gue kalau misalkan dia nggak mau gue main sama cowok, gue harus kayak yang oh ya udah berarti oke, gue kan oke. harus menjaga hatinya dia kan. Iya. Nah, gue tuh yang kayak masih bocah main gitu loh, Oke. yang tuh kagak bisa gue kayak begitu gitu-gitu. Nah, makanya gue kayak aduh kalau gue pacaran gue harus memikirkan hati dia nih Oke. kan. Berarti kamu nggak suka sama cowok itu? Nah, Iya. Karena kalau kamu suka banget sama cowok itu, kamu rela ngelakuin itu. Iya. Iya Bahkan kan? kayaknya Iya. kamu yang nembak deh. Bisa jadi, bisa jadi. Berarti Pengen kamu deh. berarti kamu nggak pengen itu sama cowok itu berarti? iya kali ya. Iya. Iya. Ganteng ya? Ganteng. Enggak, kan waktu itu. Oh, waktu iya, itu. Tadi kan waktu itu. misalnya ya. Misalnya. Ya kan ini misalnya. Misalnya. Hmm. Soalnya kalau ada status tuh menurut aku emang lumayan apa ya? Ya nggak bisa tuh lu kayak yang Hmm. gimana gitu loh. Apa nih gimana? Maksudnya kalau gue tuh kayak mikirnya kalau orang udah pacaran tuh bener-bener kayak menurut gue udah sakral. Iya, Gue udah punya hubungan sama lu gitu. Gua Tapi nggak- kan kamu umur juga masih 21 ya? Iya. Nah terus ada yang namanya micro cheating kan sekarang. Iya. Gue sebel banget kenapa ada micro cheating sekarang kan. Iya, benar. Nah itu kan bikin kita jadi Was-was gitu gampang ya? dibilang micro cheating. Apalagi lu sering banget ngegoda cowok kan? Oh gua itu kan podcast. Masa iya? Abang-abang lagi di coffee shop bang. Tapi sebenarnya menurut aku semua tuh tergantung cowoknya sih. Maksudnya kan Iya. kalau kita udah pacaran kan ada sesuatu belief yang kita percayai berdua yang kayak kalau gue tahu lo gimana orangnya dan gue tahu lo gimana orangnya, jadi walaupun lo kayak gitu, gue tahu lo nggak minit gitu. Dan gue nggak akan consider itu micro cheating karena gue tahu itu emang lo yang kayak gitu dan gue tahu lo nggak akan ada perasaan apapun sama cowok itu gitu. Berarti menurut aku sih kamu bukan takut sama status. Kamu memang belum nemuin orang yang bikin kamu ngerasa nyaman aja sama bubble kamu gitu. Iya Iya. sih, kayaknya belum nemu orang yang mantep gitu. Maksudnya yang buat pacaran. Enggak, tapi sebenarnya kamu nyarinya cuman yang bisa memahami apa namanya lingkungan kamu gitu. Aku nyari yang yang kalau kita ngobrol tuh, aduh, gue pengen ngobrol sama dia lagi deh. Ya itu udah pasti. Nah. Cuman kalau soal kayak takut sama statusnya itu yang sampai berpengaruh ke situ. Emang apa yang kriteria utama kamu gitu loh? Ya itu kayak bisa ngertiin aja kalau misalkan gua kayak Sering main, sering keluar gitu. kayak gitu-gitu. Oh, Nah, gua kan iya, terus iya. juga orangnya kayak mendadak keluar gitu loh. Wow. Beli mie kan? Mendadak keluar agak aneh ya kedengarannya. Ada beberapa cowok. Oh iya. Asik, pakai gini. Banyak nih beberapa cowok Nggak, tuh. ada 1-2 lah. Oh. Nah, ada yang kayak lu pernah gak sih deket sama cowok yang kayak kok nggak bilang aku lah, mana gue tahu gue bakal kesono gitu. Ngerti gak sih, kayak apa harus ngabarin gitu, geser tongkrongan loh, kok kita udah di sini gitu. Geser tongkrongan. Biasa. Oh. Meja sebelah kan? Paham. Iya kayak gitu, terus makanya gue kayak aduh kayaknya gue siap nggak siap nih pacaran. Iya, karena Halda tuh suka banget nongkrong. Iya, Dan iya, kadang-kadang iya. tuh kita kan kalau nongkrong misalnya nih, udah sampai jam 12, misalnya kafenya udah tutup kan?
masih mau nongkrong kan. Masih di nyari kafe kafe lagi. iya, nyari kafe yang di jam 2 gitu. Iya. Nah, kayak gitu kan biasanya dadakan kan. Iya. Nah, ada cowok yang kayak, "Loh, kok tadi perasaan kafe ini, kok sekarang kafe Perasaan ini?" tadi bilangnya jam 10 pulang. Iya, Lah, iya, iya. mana aku tahu tambah rame. Iya, iya, iya. Gitu-gitu nggak tahu ya. Tapi menurut aku kalau itu emang orang yang kita mau ngelakuin itu. Iya ya. Kamu emang belum nemuin aja orangnya. Tapi semua cowok tuh mau dikabarin ya, setahu aku ya, setahu aku. Mungkin ada, tapi kayak chance-nya kecil. Pasti mereka akan marah kalau kita nggak ngabarin. Kita sekarang udah di mana, apalagi kita perempuan gitu. Kalau emang malah aneh Jir kalau dia nggak peduli kita di mana. Dan Iya kita sih. lagi sekarang udah pindah kemana. Iya sih. Kalau kita kenapa-napa, dia malah ke kafe yang sana. Padahal kita udah di sini. Oh, iya. Wah, itu lebih gawat. Kok kamu nggak ada di kafe sini? Iya. Bahaya nggak? Iya, maksud aku kalau bigger picture gitu loh. Kalau in the bigger picture sebenarnya tuh dia ngabarin bukan karena ya inilah orang yang pacaran lakukan, tapi lebih ke safety dan apalagi kalau udah kenal orang tua dia bertanggung jawab atas kamu misalnya. Nah, kamu belum nemuin orang yang kayak ih gue mau lagi ngabarin dia, gue lagi di sini gitu loh. Itu pas awal-awal kayak gitu. Terus kayak apa sih nih? Iya, lama-lama gue Gitu. lupa. Kebiasaan kagak ada cowok ya. Oh. Tapi lucu ya. Tapi apa kriteria pacar idaman kamu? Iya. Buat pacar dulu aja kali ya, karena kan masih 2000-an kan kalian Iya, berdua. iya. Iya Nggak usah kan. nikah Kamu 9 berapa kak? Aku 7 ya? iya. Oh 7, oke. Masih muda lah Jir, ya. tuh muda banget. Iya, muda, kan? masih muda banget kan. Masih muda. Masih muda. Iya, masih mau first date gua. Asik. Orang-orang udah pada first move. Sama aja. Apa tadi ya? Ini Kriteria Kriteria. pacar idaman Kriteria. yang bisa Aku- diajak ngobrol gak sih? Aku tuh orangnya ngomongnya emang udah gitu. berantakan. Enggak jelas. Maksudnya ngomong apapun gitu. Oh, yeping. Yeping gitu. Nah, aku tuh butuh orang yang bisa Mendengar. dengerin yeping aku dan nggak tukit personal gitu kalau misalnya yepingnya udah nggak jelas. Apalagi bercanda aku misalnya kayak kasar misalnya ya. Nah, aku tuh pengen pasangan aku tuh nggak nganggep itu serius, gak gampang tersinggung gitu. Itu aja sih, kayak bisa jadi temen ngobrol, temen bicara yang gue Oke nyerocos dan dia juga ikut nyerocos juga, tapi nggak yang kayak kok kamu ngomong apa deh gitu loh, nggak jadi nggak gampang bikin satu masalah yang kayak apa sih gitu. Iya sih. Kok pemikiran kamu gitu sih, Gita? Kenapa emang? Nah, misalkan gitu. kayak Oh, iya. kamu lagi yeping kok gitu sih pemikirannya? Kok pola pikirnya jahat banget Iya, sih. Iya. Gitu. Kok dia kasar ya gitu. Nah, Iya. aku kayak terus itu satu ya. Kedua, aku itu tipe orang yang kalau aku marah, aku tuh nggak suka didebatin. Harusnya diapain dia? Karena menurut aku kalau orang lagi marah, tandanya dia udah marah duluan. Harusnya lawan bicara tuh nggak ikutan marah. Itu menurut aku ya. Jadi kalau misalnya yang satu lagi marah, terus yang satu ikutan marah, ya jadi ada perdebatan. Padahal yang satu tuh kalau lagi marah, lu tinggal dikasih tau aja, jelasin apa yang bisa dijelasin dan nenangin dia sebagai pasangan. Udah kelar. Tapi dia kalau- jadi kelar gitu. Kalau dianya marah juga gimana? Ya menurut aku tuh nggak bijak aja sebagai pasangan. Karena bakal makin gede gak sih masalahnya? Iya, apalagi kalau tiba-tiba yang ini tersinggung, yang ini salah ngomong, tiba-tiba gini loh, orang tuh marah pasti ada sesuatu yang nge-push dia kan. Tiba-tiba gitu, makanya dia tiba-tiba marah. Nggak mungkin orang marah kayak, oke gue marah 1, 2, 3, gue marah, enggak kan? Pasti ada yang nge-trigger dia nih kayak, baru dia gitu. Nah kalau misalnya sebagai pasangan yang menurut aku lebih bijak gitu, aku nggak bilang salah ya, tapi lebih bijaksana, dia pasti kayak kenapa? Sebentar, tenang dulu apa segala macam. Nah aku tuh pengen pasangan yang kayak gitu, yang kalau gue marah, lu jangan ikutan marah, kan gue lagi marah, ini gue udah duluan marah loh gitu. Tuh, pacarnya Gita. Yang mau jadi pacarnya It kita? Iya, yang pacarnya Halda Yang- juga. Tapi kamu gak mau kalau kalian berdua apa? Gua malah demen kalau misalkan gua marah, dia Ikutan marah, enggak. seru banget. Dianya tuh jangan silent treatment.
Maksudnya kayak yang balikin omongan gua, maksudnya kayak yang Oh. bikin jawab aja Tenang, gitu. Tapi dianya nggak menenangkan marah. gitu. Iya, jawab aja gitu. Nah, gua malah kalau marah dia diem, aduh, kok gua kayak orang tolol ya. Tapi emang ada yang gituin kamu? Ada yang gituin Enggak, kamu? kalau misalkan kayak kan ada ya orang marah, terus dia tuh malah yang kayak ya udah cuma dengerin. Aduh. Nah, gua tuh kayak yang kok gua kayak ngomong sendiri. Paham kagak sih gitu-gitu loh. Oke. Ada cowok yang kayak gitu. Ya Ada karena sih dia kayaknya. takut, karena kayak kita bilang kayak Iya. kalau gua marah ya lu dengerin gua marah aja. Iya. Iya kan? iya. Tapi maksudnya kayak yang iya itu kan aku maksudnya kan ini bukan kayak gitu. Klarifikasi Iya, dianya klarifikasi maunya. kayak gitu. Nah, kalau di kita marah-marah terus dia cuma iya nah, cuma gitu-gitu doang tuh kayak ya Allah. Gue kayak orang apaan tahu ngomel-ngomel sendiri gitu. Paham. Ya, berarti bagus sebenarnya cowok lu. Apa? Kan dia bilang kayak, "Iya, maaf kayak gini." Ya dia Enggak, itu bukan cowok gua. oh bukan cowok lu. Ya siapa kayak gitu? Iya. Kayak dia ya udah kayak dia nahan lu biar kayak ya udah selesain dulu aja kemarahan lu gitu. Iya. Unek-unek lu ya nggak apa-apa gak sih? Berarti dia menghargai kamu sih justru. Oh iya. Karena dia nggak bikin kamu jadi makin marah. Tapi kamu marah ya? Maksudnya Iya. kayak dia menghargai amarah kamu, jadi dia memberikan waktu untuk kayak memproses. Dia juga memproses gitu loh amarah kamu. Dikasih ruang lu sama dia. Kasih ruang. Iya, daripada lu marah-marahnya di TikTok. Pasti marah-marah di TikTok sih gua. Atau enggak daripada cowok lu langsung ninggalin lu. Iya. Itu mah sakit sedih sih. banget sumpah. Pernah nggak ditinggalin di mobil? Di mobil kayaknya. Terus kuncinya di bawah ya. Pernah. Enggak. Enggak. Kan kalau di sinetron begitu. Iya, Ih, sedih banget sumpah. Iya. Ditinggalin tuh sedih banget sumpah. Sampai Ditinggalin gimana maksudnya? Ya kayak misalnya lagi marah terus tinggalin terus kayak, Oh. atau kayak lagi happy terus dia kayak ngelengos aja gitu. Kenapa senyumnya kayak? Gua nggak tahu sih, tapi kayaknya gua tuh termasuk yang nggak pernah marah kan. Jadi tuh gue suka nge-silent treatment orang. Ya. Dasar penjahat. Contohnya gimana? Karena gua nggak bisa marah. Gue tuh nggak bisa marah. Ya dia bocahnya lemah lembut. Gue tuh kayak Terlalu ikhlas. gue tuh nggak bisa marah banget gitu. Jadi kayak misalnya gue sebel sama lu ya, pasti gue yang kayak kasih ruang biar kayak hati gue tuh reda. Terus nanti kayak berapa hari kemudian kalau gue mau omongin. Tapi kalau itu udah nggak jadi masalah di gue, udah ya udah hilang aja. Sumpah keren sih. Tapi kalau orang kayak gitu ya, malah nanti meledaknya di akhir. Ya itu. Tapi kan gue bakalan ngomong. Kayak padahal kemarin kita I'm fine, woi. Kok tiba-tiba sekarang kamu minta udahan gitu. Dan gue juga nggak tahu gimana caranya gue bisa kayak nyelesain masalah di waktu yang sama. Oh my god. Gue nggak bisa. Jadi Oh my kadang-kadang God. misalnya pasangan gue tuh yang kayak minta gue buat kenapa sih gitu. Ya. Coba diomongin gitu. Nah gue tuh nggak bisa ngomongnya. Karena gue takut dia lebih marah daripada gue. Karena gue nggak bisa marah. Oh. Misalnya nih kayak aku nggak suka tadi kamu terlalu kayak gini. Terus pasti kan, lah kenapa emangnya kan tadi gini. Nah dia lebih marah gitu. Terus gue yang kayak ya udah maaf gitu. Terus kayak gue tuh bisa kayak ya udah maafin aku ya. Jadi gue yang minta maaf. Oh my god. Karena jadi kayak anjir kok keresahan gue ungkapin. Dia nerimanya salah, terus jadi gue yang minta maaf ya gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya lu punya pasangan atau nggak punya orang yang misalnya lu lagi kesel, terus dia orangnya emang yang nggak suka minta maaf, dia nggak bilang kayak ya susah gitu untuk ngungkapin kata maaf tuh susah banget. Jadi gue yang dan menurut gue maaf itu penting banget. Orang ngomong maaf tuh sepenting itu di gue. Iya. Jadi kalau misalnya gue lagi sebel, terus kayak gue ungkapin, terus orang itu nggak minta maaf, nggak maaf gitu, gue tuh kayak bisa kepikiran kayak, ini kenapa dia nggak minta maaf ya? Kenapa ya dia nggak minta maaf ya? Padahal cuman kata maaf doang gitu. Menarik banget. Iya gak sih? Menarik banget. Gue tuh bisa yang nge-cut off orang, gara-gara orang ini kayak nggak jelas, terus kayak perasaan gue di Mixed feelings. iya digitu-gituin, terus kayak, nih kenapa dah? Gue kena bingung deh sama ini orang gitu. Bisa tuh gue nge-cut off orang. Mau itu pasangan, mau itu teman gitu. Rafa maaf ya. Tadi aku gituin kamu. Tapi menurut aku menarik banget loh. Maksudnya ya berarti sebenarnya kamu tuh kamu lebih ke anxious aja sih sama respon orang kalau kamu
nunjukin ketidaknyamanan kamu sama sesuatu gitu. Iya sih, aku bisa nganggep orang nggak ada. Padahal ada. Tapi aku nganggep dia nggak ada. Wow. Kayak daripada aku kayak gedek atau nggak apa, karena ada orang ini aku nganggep dia udah nggak ada aja. Kayak udah, kayak kita misalnya ada 4 orang nih, ada 1 orang yang aku nggak suka, ya udah aku anggap dia nggak ada aja. Oh. Padahal ada orangnya. Tapi orang kayak gitu malah bikin marah parah tau. Karena Enggak, maksudnya kasihan orang yang lu gedekin. iya sih, itu Jadi makanya. kayak bertanya-tanya gitu, aduh dia marah kenapa ya sama Iya gue? sih. Iya. Karena dia nggak bilang. Ya gimana terus cara solusinya ya? Yang ngomong. Ya solusinya yang didiemin juga harus Nanya up gak untuk sih? nanya. Iya. Iya. Dan kalau misalnya dia udah nanya dan kamu udah kasih tahu, dia nggak berhak marah. Dia nggak berhak membela dirinya. Mungkin membela dirinya dengan baik-baik, bukan malah kayak gue ngasih tauin lo apa yang gue nggak suka dari lo itu. Lo maunya gue nggak mau ngasih tahu apa gimana? Ini gue udah ngasih tahu lo gitu. Jadi Iya, lo itu tuh. nggak berhak marah gitu. Lo nanya untuk gue kasih tahu, ya udah lo perbaikin aja gitu, nggak usah dimain gitu. Nah, Tapi kalau yang soal kamu tadi Kak, yang pasangan itu menurut aku ini belajar dari pengalaman aku ya. Iya. Ini belajar dari pengalaman ya. Ini mungkin nggak sekarang, mungkin nggak setahun lalu, kita nggak tahu ini nggak kapan. kan ya? Jadi aku tahu ini orang the one, misalnya kayak ini orang deal breaker untuk kayak gue mau mulai hubungan itu karena dia bisa ngelakuin sesuatu yang orang sekitar aku, cowok-cowok sekitar aku nggak lakukan. Adalah yang itu adalah jadi soal yang tadi berantem tadi, dia orang pertama yang nggak ngebales omongan aku, nggak ngebales amarah aku. Nah menurut aku itu udah deal breaker, udah berarti kita bisa gitu. Iya. Satu kayak kok gue bisa nih marah cuma dia kayak diem aja. Padahal gue udah biasa kayak, woi ayo kita gitu. Tapi ini kok enggak, gue jadi kayak kita nggak debat gitu. Hubungannya damai. Itu damai ya? Kita damai Aneh gitu. banget. Harusnya nggak gini deh kayaknya. Perdamaian. Iya. Gitu. Jadi menurut aku kalau emang kamu bener-bener butuh orang kayak sebenarnya kamu cuma butuh secure gitu kan sama perasaan tidak nyaman. Udah berarti prasyarat kamu kan udah kaya ya dan kamu cantik. Jadi kayak mungkin prasyaratnya cukup satu itu gitu. Yang kalau kamu ngomel dia nggak, loh aku kan ya gitu, jangan-jangan Karena kita sama tapi aku tuh nggak pernah kriterianya. ngomel, Taf. Atau kayak jarang banget. Taf, gitu. Atau apa kayak misalnya kamu Gua bisa marah. komplain dan dia misalnya orang pertama yang nggak. Dan itu sebenarnya nggak komplain juga sih. Aku cuma nanya Ngebilangin. doang. Iya, kayak bentukannya bukan kayak aku pengen di ngertiin. Bentukannya mempertanyakan kenapa ya lu kayak gini gitu. Iya. Nah kalau dia nggak defensif, bisa jadi he's the one. Intinya dia nggak defensif kan? Kamu nggak mau orang itu defensif kan? Kayak punya gitu kan? Nah, mungkin kalau ada sosok yang kayak gitu lagi, Itu bakalan jadi pertimbangan. ya. Iya gak sih? Karena kayak Menurut susah kamu juga. gimana? Soalnya kayak ya nemuin pacar yang ideal aja susah banget kan. Betul. Apalagi Iya. nyari yang kayak seumur hidup misalnya Iya. kan. Nah dari obrolan-obrolan kayak gini nih yang biasanya kayak, oh ternyata dia pas gua marah dia kayak gini ya. Ternyata pas dia marah, kayaknya gua nggak bisa nerima dia marah gitu. Iya. Kayak kenapa kayak solusinya kok nggak dapet gitu, pola pikir kita kok nggak sama gitu. Nah itu emang suka gimana ya, kayak anjir kenapa jadi ragu ya gitu. Iya. Menarik. Iya kan? Menarik. Jadi dan ragunya tuh beneran yang kayak, gue bener gak sih di sini? Kayak gue mau gak sih ngelakuin ini? Jatuhnya malah kayak mendem gitu kan jadi kita. Jangan kan ke pasangan deh, ke temen aja kita bisa kayak gitu. Iya. Kayak misalnya temen kita misalnya lagi traveling ya, biasanya kayak kok dia marah sih sama gua gitu. Terus kayak misalnya cuman sekedar mesen hotel, tapi kayak hotelnya nggak ada eskalatornya. Itu marah sih. Itu marah. Gak ada liftnya. Nggak ada liftnya.
Siapa coba yang mau ngangkat 30 kilo ya ke lantai 4? Itu lu banget kan. Waktu itu aku ke Thailand sama dia. Terus aku yang pesen Airbnb. Iya. Airbnb-nya murah gitu. Terus habis itu yang aku lupa ternyata nggak ada elevatornya. Iya. Ya udah kita bawa koper 30 kilo ke lantai 4 dan nggak ada resepsionisnya karena dia tuh pakai self check Iya, self check-in. Terus dia gedek banget. Dia segedek itu murah. Enggak sebetulnya. Itu berlebihan, kocak. Tapi kamu langsung kayak sorry gitu. Iya, aku langsung kayak maafin ya. Aku bakalan bawain koper kamu deh. Bohong, lu percaya mulutnya dia masa iya pengen ngangkat 30 koper 30 kilo. Tapi aku tuh suka banget kayak sama penyanyi yang suka nulis lagunya sendiri. Oh. Karena berasa banget gitu loh, kayak ya udah ini tulisannya si Gita Iya. gitu misalnya, kayak lagu kamu tuh bener-bener kamu banget. Iya. Kayak dari nada-nadanya, Karakternya semuanya, karakternya. gitu loh. Nggak yang Ada karakternya gitu. Iya, karakternya tuh kuat. Iya. Jadi kayak orang-orang yang misalnya siapa ya, Feby Putri lah. Iya. Kita tahu kayak ini mah emang karyanya dia gitu, bukan karya yang dibikin orang terus Oh, dia oke. nyanyiin, dia bawain gitu. Nah, aku tuh suka banget sama orang-orang kayak gitu. Dan kamu tuh pinter banget nulis lagu. Terima kasih. Dan dia pinter ngambil kosakata. Iya, yang ini deh, yang takut, gue suka banget. Itu tuh bisa bikin nangis tahu. Iya. Yang takut tambah dewasa. Iya, ada tahu yang apa sih lagu lu tuh yang tidur selama tidur apa Kasur tidur. Kasur tidur. Sumpah, Kok selama kamu tahu? tidur? Pernah dengar? Terus tahu gua. Nah, gue suka waktu gua lagi dengerin yang album lu yang takut-takut itu. Terus kan dia kayak yang Reshuffle iya. iya. Terus kayak best. Wow. Aku suka yang takut. Yang takut tambah dewasa. Iya, udah pada tahu warga-warga itu. Udah pada tahu ini ya. Ya karena usia-usia kita tuh emang kayak takut banget sama pekerjaan kita, Iya sama gak sih? semuanya. Lu kadang-kadang mikir gak sih 5 tahun lagi kita ngapain ya kerjaannya? Misalkan kayak ya kadang-kadang kan kita mungkin sekarang kayak gini. Nah, 5 tahun lagi kayak kita apa nih ya? Iya. Kayak gitu gak sih Emang kamu kan masih mikirnya? takut? Takut. Oh. Kamu udah gak takut ya? Iya. Aku udah gak takut. Udah jadi musisi. udah ada ininya. Udah ada ya. Detailnya udah musisi aja. Ya, soalnya waktu memutuskan jadi musisi itu adalah komitmen kayak gue mau ngelakuin ini seumur hidup. Jadi ya mungkin nggak jadi musisi gede, nggak jadi musisi yang tersohor gitu. Kayaknya nggak apa-apa gitu. Gak apa-apa ya. Tapi yang penting Tapi lu udah gede. Iya, amin. Synchronize, Tapi kan maksudnya nggak bakal maksudnya ya kita nggak pernah tahu umur musisi tuh sampai kapan gitu nggak sih? Tapi kayaknya kalau misalkan musisi ya ada aja pendengarnya dah. iya. Kayak maksudnya kayak kita tuh kan kadang-kadang kayak misalkan dengerinnya lu. Nah, kita tuh bakal demen banget sama karya-karya lu selanjutnya gitu loh. Iya. Kayak nungguin gitu. Oke, oh iya. Kalau musisi ya menurut aku. Dan gue tuh ngerasa ya, misalnya banyak yang bilang kerja di entertain mah bakalan sebentar. Tapi kalau lu upgrade terus, ternyata nggak sebentar. Iya. Kayak panjang banget gitu. Tapi ya orang-orang yang sebentar itu orang-orang yang stuck aja. Kayak ya udah misalnya lu kan pinter ya untuk kayak bikin lagu, lu bisa jadi produser orang mungkin. Si Neng ini mau gak? Aku modal 2. Kayak minta nasi goreng. Dia Kalau tuh pengen kalian- bikin lagu. Iya. Gila. Tapi udah bikin tahu Sumpah. liriknya doang. Kayak gimana liriknya? Coba. Liriknya pokoknya kayak gue menceritakan kalau misalkan gue tuh ngode-ngode ke cowok. Pokoknya kayak hampir-hampir kayak kecegil-cegilan gitu deh. Oh, cegi. Kayak apa sih yang membuat cowok tuh ngerespon gue? Maksudnya cowok tuh kalau ngedeketin gue tuh kayak gimana gitu-gitu. Suka atau enggak ya? Ya, Tapi kayak belum. sebenarnya lebih ke nanya. Ini orang tuh maunya apa? Kok Oke. dia kayak nge-like story gue, dia ini bikin ini buat gue gitu-gitu. Tapi belum Kayak ada tapi kita nggak lagunya. ada status, Belum ada lagunya. belum ada ininya melodinya. Belum ada musiknya. Iya. Oh. Nah, siapa tahu Baru ada lu mau liriknya. drummer yang produserin. Dah kurang dustak Dia tuh suka lagu Nggak tahu gue ini. kalau itu. Dia tuh suka banget lagu tensi gitu. Oh. Iya, tapi itu kayaknya kurang cocok di gua. Maksudnya kayak yang karena gua kan kurang hip hop gitu loh.
Ya elah, Kan kita nggak hip pernah hop. tahu kalau kita belum nyoba. Iya. Hipdut. Hipdut. Lu mau gak lagunya hipdut gitu? Kayak tiba-tiba ganti genre gitu. Anjir, nggak pernah kebayang lagi. Takut sama dia. Kayaknya enggak sih, kayaknya enggak. Tiba-tiba Nggak autotune. Mic-nya udah ada. Iya ya, mic-nya yang mic autotune ya. Bagus jadinya. Enggak jadi kayak apa sih suara autotune tuh kalau dinaikin Robot banget ya. Iya kayak robot. Kayaknya Kamu nggak kalau- akan sih, nggak akan kesana sih. Nggak akan ke sana. Bukan lo banget lah ya. Bukan lu banget. Lah. Nggak usah pakai gitu. Cukup untuk dengar aja. Iya. Ya, cukup. Tapi kalau lu nggak jadi penyanyi, lu jadi apaan, Git? Jadi tuh dulu gue pernah bermimpi Hmm? pengen jadi kru film. Keren. Kayak tapi kayak Lighting. sumpah kayak ini kayak anak art gitu. Iya, Suruh bikin bagus. ini, bikin set gitu. Iya, iya seru-seru. Gue Tapi kan pernah itu punya- cowok. Gak juga nggak Iya. sih, kayak misalnya pakai baju ini, misalnya orang wardrobe gitu. Oh, anak wardrobe. Iya, atau kayak anak set yang bikin ini nanti catnya warna apa, biar nanti semuanya padu gitu, kayak ada kepikiran gitu. Tapi seru sih kalau Seru, misalkan seru. kerja di film ya. Menurut gua Jujur. kayak seru banget gitu loh, kayak gerebek-gerebek bareng-bareng gitu. Iya. Terus kayak 3 bulan Iya. gitu bareng Gua terus. sih nggak nyampe 3 bulan. Iya, sebulan Ya, sebulan sebulan. full ya Sebulan kan. full. Bangun pagi, tidur malam. Ya itu pasti dong. Iya. Iya, itu emang udah. Tapi capeknya tuh bener-bener lumayan capek daripada jadi penyanyi. Iya sih, salut sih. Iya, gue tuh dulu ya kayak gue kepikiran kayak kenapa gue diciptain gak bisa nyanyi gitu. Sumpah Masa iya. sih? Gue tuh pengen banget punya suara yang emas gitu. Kayaknya gue bakal upload 300. Pokoknya sebulan tuh ada kali 30. Hari Tiap hari satu, itu. hari satu. Emang kalian nggak bisa Lapar gua. nyanyi? Bisa, cuman kayak nggak enak aja gitu. Karena gue ngerasa nyanyi itu, Heeh. lu ngapain aja tuh lu nyanyi gitu. Lu beres-beres Iya. rumah, lu nyanyi. Oh. Lu di kamar mandi lu nyanyi, di mobil lu nyanyi. Naik motor lu ngedengerin headset suka nyanyi sendiri. Oh. Kayak kegiatan lu tuh nyanyi gitu. Iya gak sih? Make sense sih. Misalnya Emang kalian ngumpul nongkrong nyanyi. nyanyi. Iya. Oh. Menurut gue kayak itu mukjizat sih. Iya kalau sih, dapet orang yang bisa nyanyi tuh kayak Tapi susah juga tuh jadi orang lucu. Lah, tapi kalau lu bisa nyanyi mah hidup lu iya, aman. Lah, orang yang lucu juga hidupnya aman. Tapi penyanyi sama orang lucu menurut gua pressure-nya lebih kurangan musisi gak sih? iya. Dari Karena mana, Jir? karena kalau lucu misalnya lu ngelihat Iya, ada terus orang lucu. Kita kan tektokan sama orang. Iya. Terus kalau misalkan dia nggak nanggepin tektokannya kita, wah, nggak dapet nih ternyata lucunya nih. Sebentar. Penyanyi kalau misalnya keluar kota gitu, nggak nyanyi lagunya yang viral, diem-diem juga penonton ratusan lagi. Tapi Nah, seenggaknya lu tuh kayak menyampaikan, kayak udah ya kerjaan gue udah selesai, gue bagus performnya gitu. Iya. Oh, tapi kalau misalnya komedi tuh kayak udah Iya. nggak ditektokan, Nggak nggak relate misalnya sama audiens. Eh. Kan kayak deg-degan di kita kan. Terus nanti dibilang, "Ih, kagak lucu dia tadi, biasa aja ah." Iya. Tapi kalian ada nggak apa sih bom ya, ngebom ya? Iya, ngebom. istilahnya. Dia tahu. Itu gimana? Ini dia stand up. Jadi tuh wah kalau ngebom tuh udah paling bawah banget gitu kita. Karena kayak kita ngerasa kita bukan nggak profesional gitu loh, gitu. Tapi kamu pernah? Enggak sih. Anjay, Selalu karena lucu gitu. Karena Lalu- kayak pasti kita punya kayak trik-triknya sendiri gitu lah. Iya. Kayak kalau di sini misalnya kayak audiensnya bapak-bapak atau enggak anak muda atau enggak apa. Jadi kayak kita tahu aja gitu. Oh, kayaknya permasalahannya mereka tuh ini, permasalahan mereka ini. Kayak misalnya penyanyi lah. Kayak pasarnya mau ini gitu. Iya, Misalnya Bernadia ya maunya apa. sedih-sedih karena cinta, lu sedih-sedih karena misalnya dunia gitu. Nah, kayaknya stand up komedian itu juga kayak gitu. Misalnya corporate. Kan kalau kamu misalnya nyanyi, ya udah corporate setlistnya ini ah. Kalau iya, lagi iya. di panggung apa sih namanya kalau SMA? Pensi. Iya, Pensi. Nah, yang ini setlistnya gitu kan. Pasti kamu beda-bedain kan. Terus kayak Jago, Cara- paham kayak Keren. gitu-gitu. Ternyata ada ya gitu-gitunya. Jago, Ada iya, di kamu sini. nggak ngerti ya? Agak ngerti. Jago. Kita ngomong aja. Jadi tuh kita kayak ya sama aja kayak kerjaan aja gak sih? Jadi kayak kita tahu gimana cara menempati kayak oh ini tuh di sini, ini tuh di sini, ini tuh di sini. Karena beda-beda gitu kayak
materi di corporate, di ibu-ibu kampung gitu kan beda Oh, iya banget lagi, kan bener. cara ngomongnya. Bajunya juga misalnya kamu style di corporate pasti nggak yang funky gitu. Iya. Ya kalau di pensi mah ya oke aja gitu mau rambutnya mau diapain gitu. Oh. Lucu ya? Mantep loh, tapi kamu masuk sih, dia tuh ini banget, versatile banget, bisa masuk kemana-mana. Iya. Kayaknya nggak semua stand up comedian masuk kemana-mana kan? Iya, karena ada yang kayak ngambil pasarnya tuh kayak politik. Iya, ngambilnya- kamu kayak masuk-masuk aja gak sih? Iya ya, semoga ya. Aku juga pengennya kayak gitu ya biar uang aku banyak. Banyak jir, gue denger dari Feby katanya kaya raya. Dengar dari siapa? Feby. Wah, jangan didengar omongannya dia. Setuju sih gua nggak Feby. Iya kan? Tapi aku tuh ngerasa ya kayak kamu sama Feby tuh stylenya tuh lucu banget gitu. Apa tuh maksudnya? Apanya? Jadi kamu pakai stylist gak? Pakai. Oh, Feby tuh enggak soalnya. Iya, Feby Iya, enggak. dia keren Dia dah. metal lagi tuh. Iya. Terus kayak aku ngerasa kayak jadi kayak kiblat stylenya dia Kiblat tuh kadang- fashion. Iya, dia tuh jadi kayak kiblat fashion gitu kan. Iya, iya, Nah, benar. aku tuh kayak ngeliat kamu juga, kamu pakai bajunya lucu-lucu, rambutnya di gini-giniin gitu, Iya. warna-warnain. Itu kemauan kamu sendiri apa gimana? Kemauan aku sendiri sih. Semua itu kemauan aku sih. Dari semua baju dan semua rambut tuh pasti kemauan aku. Dulu rambut kamu yang kayak hijau di sini tahu? Iya, sekarang udah kayak gini. Udah hitam dan sedikit hijau. Itu lucu banget tahu. Gitu. Kamu berarti nge-retouch mulu dong? Iya. Waktu yang kemarin. Enggak, sekarang kan ini ya, Iya, retouch. per bulan. Kalau dulu, ini kan baru kan? Ah. Kalau dulu aku bisa 6 bulan sekali retouch. Jadi totalnya udah 12-13 kali retouch. Oh. Karena sebulan, setahun banget, 2 iya. kali. Kadang juga kalau misalnya rambutnya tiba-tiba jadi cepet panjang bisa setahun 3 kali. Aku udah hijau dari 2022. Udah hijau. Udah hijau. Udah hijau dari 2022. Hati-hati botak. Nah, ini sebenarnya aku puji Tuhan itu rambutnya badak sih. Keren. Nah, rambutnya badak. Jadi kayak aman sentosa sampai sekarang. Oke 3 lah kali ya. bleaching aman lah ya. Ih, sumpah 3 kali. Sumpah. Iya, sampai putih banget. Enggak Karena panas pala lu. Iya, pernah suatu kejadian Nah. gara-gara bleaching, tiba-tiba semua kulit aku gatel banget, apalagi di sini-sini nih. Iya, iya. Gatel, bleaching terus manual. nguap, terus gatel sini, panas semuanya panas, sampai kayak mau pingsan. Akhirnya aku harus terus deg-degan, terus minum obat, langsung dikirimin obat apa ya, tapi nggak tahu obat apa, terus udah harus langsung Itu di tidur. salon apa? Di salon. Mbak, aku nggak kuat banget, Mbak, aku gatel-gatel banget, sini gatel-gatel sampai gue kayak gini-gini. Apa Padahal udah gara-gara cuci. baunya ya? Enggak, apa karena obat kimianya ya? Iya, obat kimia, tapi bau juga ngaruh. Iya. Bau sama panasnya di kepala. Hmm. Tapi panas banget sih, bleaching tuh menurut aku cuma orang-orang Keren. tertentu sih yang bisa menempuh itu. Ini agak rambut tuh sampai kayak karet. Karet apa? Yang kayak bisa ditarik gitu loh. Enggak, kalau bleaching Yang patah-patah. dia tuh bukan patah-patah tapi dia ngaret. Saking panasnya dia tuh ngaret, melar. Demi apa? Sumpah. Telat dia. Enggak sih. Nah kan ya. Oh, ngaret. Sumpah receh banget anjir. Apa tadi? Melar. Enggak. Ih, aku Kalau seringnya tuh kebanyakan- kayak patah gitu. Jadi pas kita kayak gini, dah Banyak ya? patah, bukan rontok ya. Patah, jadi kayak kecil-kecil gitu. Panas jadi pendek gitu ya. Bukan, jadi patah. Patah. Patahnya tuh kenceng. Patahnya kenceng. Patahnya kenceng. Katanya kenceng kayak lari dia. Itu kali yang gue maksud ngaret. Jadi ngaret. Ya kalau ngaret kan begini, Kak. Iya. Nah dia tuh juga bisa ini kayak membel gitu loh kalau digini-gini. Patah. Patah. Rapuh gitu jadinya. Digini-gini nih. Saya gini-gini. Ada yang jatuh. Oh. Iya. Serem Itu kalau udah parah banget. ya. Iya. Itu kalau udah parah. Bercabang dong berarti? Kalau Iya, gitu. iya, pada Iya saat kan? itu bercabang, tapi kalau udah dari deket nggak kelihatan bercabang. Karena kalau diginiin kayak cabang. Coba dah gini. Lo gini rambut lo. Terus lo lurusin. Apa sih? Mana nggak ada melar-melar. Dia rambutnya udah dikeritingin. Maksudnya? Oh enggak sehat. Oh. Kenapa? Kalau rambut Nah itu dulu rambut aku yang dulu kayak gitu. iya kan? Yang biasanya tuh kalau bleaching, kalau misalkan lu lurusin gini, set,
kalau misalkan dia diri terus nggak melengkung, itu tuh rambut lu Udah rusak banget. Iya. Tapi itu nggak berlaku untuk rambut bleaching doang. Rambut biasa Rambut pun biasa juga ya? gitu. Oh, sebenarnya itu kalau kayak gitu rambutnya bercabang. Kata Oh siapa? iya ya? Iya. Emang Kan iya? kalau rambut bercabang kalau diginiin berdiri kan? Nggak tahu. Nggak tahu. kering. Iya, kering kan? Iya. Terus jadi bercabang kan? Nggak tahu. Gue bingung anjir. Siapa yang mau gue percaya deh? Gue bingung rambut bercabang tuh kayak gimana tahu. Rambut bercabang tuh Ya kalau ada ada cabangnya. ini, ada tumbuhan Berdua gitu. Iya. Bahkan case yang parah bisa kayak begini, terus gini lagi gitu. Wah, itu udah sukses berarti kan Akbar itu. Ini bener gak nih? Sumpah, Mitos sumpah. nih. Coba cek handphone deh, cari Iya kan rambut katanya, rambut bercabang kronis, rambut bercabang kronis. tapi tuh katanya satu helai rambut itu bisa diginiin 7. Itu waktu Kucing apa di, itu kayak? itu waktu nanti kita di akhirat. Beneran. Jadi nanti kita di akhirat itu Gua nggak rambut tahu kita ya. satu helai. Nanti dipecah tuh 7. Nah, buat kita jalan sampai surga. Kita beda sender Demi apa ya? Sumpah lu. Kalian bangun jalan sendiri sampai surga. Seru banget. Jadi kita harus jalan pakai rambut kita. Serius? Lah, terus kan katanya Ibarat kalau misalkan kita dosanya kita banyak. Nah, rambut kita nanti udah nggak kuat tuh gara-gara dosa kita banyak. Nah, terus kita jatuh deh ke neraka. nah, tapi kan katanya ada kendaraan nanti kalau kita punya. Kalau kita ngambing itu, kalau kita nggak ngambing mah kita naik. Oh, jalan ini sendiri. kurban. Iya. Oh, jadi kurban tuh buat itu. Iya, Buat kendaraan kita. Gimana? Kita punya kuda di sono, kayak punya kambing. Kambing yang selama ini kita beli di dunia. Kalau kamu kan domba kan? Kalau kamu anuannya kendaraan domba kan? Nggak ada, kita nggak pakai kendaraan domba. Lah domba yang hilang? Domba yang hilang tuh manusia, bukan kita beneran pakai domba. Kita Oh, domba, kita ada domba. Iya. Domba yang tersesat. Enggak usah urusin agama gue dah. Ya udah. Urusin aja agama lu. Ini apa? Ceritain. Gue pengen kayak sudut pandang dari agama kita. Iya. Nah, kalau kambing itu kendaraan kita buat nanti masuk surga. Oke. Jadi kita nggak jalan nanti. Makanya orang kurban. Nah, kalau sapi itu buat bertujuh. Jadi duduknya bisa bertujuh. Demi apa? Ya pokoknya nanti kita cari tahu sendiri kali ya. Berarti Irfan Hakim seru banget dong. Dia tuh banyak sapi. Iya, dia mau diparkir ntar. Gede dia ntar, alhamdulillah banget seru ya. banget. Seru banget ya. Seru banget. Pokoknya aku tuh suka banget sama karya kamu. Kamu juga suka sama karya kamu. Makasih. Aku pengen buat cover lagu kamu yang baru. Ya, itu. Kamu suaranya dari IG apa dari mana? Wah. Aku di D. Dide. Dia itu susah ya. Tapi kita cover, tapi kayak aku mainnya biasa aja. Yang penting kan kamunya kan. Iya. Enggak lah, yang penting kita bertiga. Aku nggak bisa nyanyi. Bisa-bisain kok, pasti bisa. Main kecapi bisa. Bisa. Oh, iya. Kan lagunya gampang, bisa. Iya. Oh, abis ini kita cover ya. Iya. Ini lagu baru kamu rilis kapan? Udah seminggu lalu. Pas seminggu. ini syuting ini seminggu lalu. Syuting ini? Tepat seminggu. Enggak, ini kan nanti diuploadnya Ya, nanti Desember. Nah, bulan kemarin. Iya, Bulan bulan kemarin. kemarin berarti. Pokoknya bulan kemarin. Pokoknya kalian dengerin terus Sedia Aku Sebelum Payung. Sedia aku sebelum kamu hujan. menghilang. Sedia aku sebelum Iya, hujan. karena lagunya enak banget dan gitap Betul. banget. Aku Iya. dari tadi udah dengerin terus soalnya. Terima kasih. Jadi makasih banyak ya It Gitap Terima udah kasih. main-main ke podcast aku. Terima kasih. Gila, Nanti kita nggak main kerasa lagi ya. Ah, Gila, kita lama banget. Iya, 1 jam 322 ya. ya kebanyakan itu. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada podcast Energy. Energy. Thank you for watching guys. I love you.